Minasan konbanwa. Perkenalkan, nama saya Rafa. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang kelanjutan yang kemarin, materi yang kemarin yang saya bahas. Kita lanjut, langsung saja lanjut keempat. Lakukan inspeksi dan rawat mesin agar tetap berfungsi dengan baik. Inspeksi ini untuk merawat mesin dari maintenance atau masalah. Sangat penting untuk memastikan pengoperasian mesin apakah baik digunakan atau sudah rusak. Lanjut, dan inspeksi ini memelihara tentang kemesinan. Di bagian ini terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah tampilkan tanda inspeksi dan pemeliharaan sedang berlangsung pada panel kontrol mesin sehingga orang lain dapat melihatnya. Ini tanda ini untuk digunakan ketika kita mau memperbaiki mesin atau mau memelihara mesin, maka harus dikasih tanda agar orang-orang yang melihatnya itu tahu bahwa mesin ini tidak bisa digunakan karena sedang lagi ada inspeksi atau pemeliharaan. Lanjut, kita kedua adalah kunci tombol daya agar tidak berfungsi. Kunci tombol daya agar tidak berfungsi ini digunakan ketika kita menggunakan mesin. Pada kuncinya berarti kunci tombol daya. Berarti mengecek ini kali kunci-kuncinya apakah udah benar atau kunci tombol dayanya apakah sudah berfungsi atau enggak. Lanjut, kita ketiga adalah pastikan untuk memeriksa alat pengaman juga. Biasanya ini memeriksa alat pengaman. Alat ini untuk mengamankan diri atau mengamankan mesin, ya nggak tahu sih. Oke, lanjut, kita langsung aja kelima, berhati-hati saat bekerja dengan deterjen dan bahan kimia. Saat menggunakan deterjen dan bahan kimia, perhatikan berikut. 1. Kenakan perlengkapan keselamatan seperti kacamata pengaman, sarung tangan, celemek untuk mencegah deterjen dan bahan kimia mengenai mata atau tangan. Berarti kalau kita saat bekerja itu harus memakai barang-barang yang tadi saya sebutkan untuk mencegah kita terkena bahan kimia dan deterjen. Kalau misalnya bahan kimia itu terkena tangan kita, maka tangan kita bisa menjadi luka bakar. Dan kalau mengenai mata, maka mata kita bisa sakit atau mungkin bisa rusak juga. Lanjut, kita poin kedua ada selalu simpan perlengkapan keselamatan di tempat yang dijangkau. Berarti ini ketika kita perlengkapan keselamatan itu harus disimpan di tempat yang mudah dijangkau oleh orang lain. Misalnya tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan, oleh industri pengolahan makanan, agar bisa dijangkau oleh orang lain sih. Lanjut, kita ketiga mencampur deterjen berbahan dasar klorin dan deterjen asam dan menggunakannya secara bersamaan dapat menghasilkan gas klorin beracun dan ini berbahaya. Maka deterjen klorin dan deterjen asam itu tidak boleh dicampur, karena kalau misalnya dicampur akan mengakibatkan gas klorin yang beracun, bisa mengakibatkan bahaya yang lumayan besar. Bahaya itu gasnya itu mungkin bisa membunuh orang manusia atau enggak bisa membuat manusianya pingsan gara-gara gas klorin yang beracun. Lanjut, kita keempat adalah alkohol disinfektan tidak boleh diletakkan di dekat mesin bersuhu tinggi seperti oven atau penggorengan. Alkohol dapat menyala dan menyebabkan kebakaran. Jadi kalau kita ada alkohol disinfektan tidak boleh diletakkan di dekat mesin yang bersuhu tinggi karena bisa mengakibatkan kebakaran karena alkohol itu gampang banget terbakar oleh suhu yang tinggi. Kita lanjut, yang ketiga adalah tindakan ketika terjadi situasi abnormal yang kecelakaan kerja. 1. Ketika terjadi suatu abnormal, jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa, lakukan tindakan berikut. Pertama, periksa apa yang terjadi dan beritahu penanggung jawab pekerja di sekitar Anda dengan suara lantang. Berarti ketika kita melihat hal-hal yang aneh dalam mesin atau orang yang sedang berbahaya, kita harus langsung teriak memberitahu dia, dan kita harus langsung lapor ke perusahaan, harus langsung lapor ke penanggung jawab karena itu tanggung jawab dia penanggung jawab. Lanjut, kita kedua, jika Anda dapat mengambil keputusan sendiri, hentikan mesin bergerak dan menekan tombol stop bila dianggap perlu. Berarti ketika kita bisa mengambil keputusan atau menilai apakah mesinnya itu terkena masalah atau enggak, kita bisa langsung memutuskan. Berarti itu kita boleh menekan tombol darurat ketika emang sudah darurat.
Contohnya itu ketika kita dia mau ngambil makanan, misalnya kita menggunakan mesin. Nah, mesinnya itu di dalam di dalamnya itu tersumbat bahan baku. Nah, maka bahan bakunya itu harus di stop dulu mesinnya, habis itu baru diambil bahan bakunya. Tapi harus benar-benar mati mesinnya. Lanjut kita ketiga, tanggapi sesuai dengan instruksi tanggung jawab, jangan bertindak sendiri. Kita kalau misalnya ada abnormal di mesin, kita harus langsung harus lapor ke penanggung jawab atau sekiningsa, karena kita tidak boleh ide sendiri atau seenaknya mengerjain sendiri kalau kita tidak tahu. Ya, dari sekian saya, terima kasih.